Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, baru-baru ini medsos diramaikan oleh orang-orang yang mempermasalahkan masalah nasab Habib. Padahal sepengetahuan saya, kalau yang namanya Habib atau Sayyid itu sejak dulu adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi anehnya baru sekarang dipermasalahkan, dan masalahnya dekat dengan pemilu. Makanya kita curiga, jangan-jangan orang yang mempermasalahkan nasab para Habib ini dapat pesanan dari politikus. Makanya kita harus hati-hati, karena ini sudah menjelang pemilu. Jangan-jangan orang itu punya maksud untuk mengacaukan keadaan atau memihak pada salah satu pasangan capres supaya capres yang lain itu bisa kalah. Karena sudah difitnah bahwa orang-orang dari Yaman adalah orang-orang yang berkonotasi tidak baik. Saudara-saudara yang saya hormati, kami ingin memperjelas masalah ini. Dan sebetulnya masalah Indonesia bukan masalah para Habib, para kiai, para ulama atau para gus. Tapi masalah di negeri ini yang terbesar adalah masalah korupsi. Masalah penegakan hukum yang tidak adil. Ingat itu saudara-saudara. Jangan-jangan masalah ini untuk mengalihkan masalah Bapak Mahfud yang membongkar korupsi mega besar, yaitu jumlahnya yang mencapai 349 triliun. Untuk itu saudara-saudara, kita harus waspada dan jangan ikuti para penghasut itu. Tidak peduli penghasut itu apakah bergelar gus, kiai, ulama dan macam-macam. Karena sepengetahuan saya, kalau namanya ulama itu alim dan alamah, bisa menjaga ilmunya dan akhlaknya sangat baik. Itulah ulama yang patut kita ikuti. Tapi kalau ulama sudah menyebarkan fitnah, sudah perilakunya atau akhlaknya sudah tidak baik, kita tidak wajib untuk taat dan mengikutinya. Untuk itu saudara-saudara, saya ingin memperjelaskan lagi. Jangan-jangan ini pesanan, sekali lagi saya ulangi, ini pesanan dari para politikus untuk menjatuhkan lawan politiknya. Dan anehnya, yang seharusnya diperhatikan sekarang adalah Panji Gumilang yang jelas-jelas menodai agama Islam. Tapi mereka-mereka ini yang mengurus para nasab Sayyid atau Habib ini malah tidak mempermasalahkan Panji Gumilang. Tambah ngomong yang aneh-aneh. Makanya kita patut curiga, siapa orang-orang ini di belakangnya, orang-orang ini siapa sebetulnya. Dan yang dirugikan saat ini adalah NU. Karena para Sayyid, para Habib itu semuanya dinahdiyin. Tidak mungkin dia jadi Wahabi atau Muhammadiyah. Karena Habib juga tahlilan, maulidan. Itu sudah tradisi para Habib, para Sayyid. Nah, kalau di Wahabi, di Muhammadiyah kan nggak ada maulidan, tahlilan itu. Jadi yang dirugikan ini NU. Kenapa NU ini harus dilemahkan? Karena NU jumlahnya besar dan kuat sekali. Makanya sering NU ini dicoba untuk dilemahkan, tapi nggak berhasil. Zaman Orde Baru pernah NU dilemahkan, gagal. Nah sekarang ini juga NU mau dilemahkan, orang Islam mau dipecah belah melalui buzzer RP, gagal. Nah sekarang dicoba melalui yang ngaku gus, yang ngaku kiai, yang ngaku ulama itu mulai sekarang menghantam sama-sama NU-nya sendiri. Nah mungkin ini dianggap berhasil, tapi saya yakin itu gagal. Karena NU ini orangnya selalu patuh pada kiai. Jadi kiai-kiai yang masih alim, alamah, yang masih bisa menjaga ilmunya, masih berakhlakul karimah.
Itu yang diikuti oleh masyarakat NU, khususnya masyarakat di desa. Jadi jangan khawatir, tidak akan laku yang aku Gus, yang aku Kiai yang memfitnah para Habib dan para Sayyid itu. Orang NU tidak akan terpengaruh, saudara-saudara. Tentang Habib palsu, itu ada memangnya Habib palsu itu. Tapi yang tahu kan Robito Alawiyah itu yang tahu, sudah ketahuan kalau Habib palsu itu. Memang di dunia ini ada yang asli, ada yang palsu. Contohnya emas ada yang palsu, obat saja ada yang palsu, kaki ada yang palsu. Ada memang kiai juga sama. Ada kiai yang alim, alama, ada kiai yang palsu. Contohnya yang ngaku kiai, oknum yang ngaku kiai punya pondok merkosa santrinya. Ini kan kiai palsu namanya ini. Jadi di dunia ini memang banyak yang palsu, tapi tidak semuanya. Untuk itu, saya kira yang mengaku Gus, baik Gus Gundul maupun Gus yang gondrong, sudahlah berhenti untuk ngurusi nasab Sayyid ini dan tes DNA itu. Tes DNA kan urusan dokter. Anda ngerti tak tentang DNA itu, hanya ngomong tok saja itu. Dan tidak usah, marga-marga di Indonesia ini juga banyak seperti Batak-Batak itu. Ada Lubis, ada Harahap, ada Nainggolan, ada Sinaga. Masa itu palsu juga itu marga-marga itu. Cina juga punya marga. Ada marga Tan, ada suku Hui, marga Lim. Masa itu juga palsu. Dan menyerang orang keturunan dari luar. Kalau di Indonesia ini, orang luar dianggap non pribumi atau bukan warga negara Indonesia. Lihat goblok ini. Semua yang ber-KTP Indonesia adalah warga negara Indonesia dan haknya sama di hadapan negara dan hukum. Makanya jadi ustadz atau jadi ulama, maaf ya, harus belajar ilmu umum, belajar Pancasila, belajar UUD 45 biar nggak kuper. Nanti bisa memalukan kalau yang ngerti mendengarnya ini memalukan. Dulu nggak ada ulama-ulama seperti ini. Dan ini munculnya aneh menjelang pemilu. Menjelek-menjelekan keturunan Yaman. Padahal di Indonesia ini bukan hanya keturunan Yaman. Yang paling banyak di negeri adalah keturunan Cina. Dan itu kalau sudah WNI sama. Di hadapan hukum dia bisa menyalurkan presiden. Bisa menyalurkan gubernur meskipun dia keturunan Cina. Begitu juga keturunan Arab, keturunan Yaman. Kalau sudah warga Indonesia dia berhak mencalonkan presiden, mencalonkan gubernur, jadi tentara, jadi macam-macam. Haknya sama. Kalau kita masih mengurus keturunan-keturunan, bingung. Di Indonesia banyak keturunan kok. Keturunan Korea ada di sini warga negara Indonesia. Keturunan Eropa ada di Indonesia warga negara Indonesia sudah. Banyak keturunan Belanda juga banyak di Indonesia sudah warga negara Indonesia. Anda ini ngurus keturunan-keturunan, memang kamu goblok, koplak otakmu. Maaf saya bicara kasar. Kenapa? Orang seperti ini harus diterangkan sejelas-jelasnya. Kalau tidak terus begitu memfitnah, membual di mana-mana, padahal fitnahnya itu nggak laku, nggak berpengaruh bagi masyarakat Nahdliyin, khususnya di desa-desa itu nggak pengaruh. Desa-desa banyak orang torekot yang dianut mursyidnya, dan mursyid itu alim-alim kalau di desa-desa itu tidak bisa disogok. Dan anehnya sekarang, di era reformasi ini, memang orang punya kebebasan untuk berbicara dan berpendapat di muka umum. Tapi, kalau sudah rasis, ini sebenarnya sudah pelanggaran hukum. Sudah bisa diproses hukum karena rasis. Karena dilarang orang melakukan rasis itu. Apalagi di barat seperti di Eropa dan Amerika itu. Tidak boleh itu orang rasis. Pemain sepak bola saja yang rasis diskors kok sama FIFA kok. Demikianlah penjelasan kami. Mudah-mudahan jadi pencerahan bagi orang-orang yang masih menggunakan akal sehatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.